menurut saya itu sangat baik. Tentunya saya akan selalu meminta agar seluruh karya kebudayaan Nusantara dapat juga dilindungi melalui hak cipta. Di mana-mana selama 7 bulan ini saya sebagai orang yang memberikan informasi. Kita karena sebagai orang yang sangat ramah sehingga sering percaya begitu saja. Nah, padahal hasil cipta itu secara hukum internasional itu sudah ada dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual, dan Bali ini sangat penuh dengan itu. Sehingga saya sekarang selalu meminta, tolonglah kalau kalian mempunyai, katakan ini apa namanya, bukan mendak, tapi nanti ketemu nah, Lokcan ini sudah tua loh, sudah bolong-bolong loh. Tapi menurut saya, karena saya seorang katakan seniman, ini luar biasa. Jadi kalau tidak dihargai, lalu siapa yang menghargai? Dan setelah saya masuk ke dalam research, saya sedih sekali. Orang Indonesia, mohon maaf, banyak ditipu. Karena mereka setelah research dapat, mereka tentu ingin research ini digunakan. Berarti bisa dapat uang, tetapi tidak sabar, sehingga orang asing yang membeli dan tidak ada hak patennya. Padahal kalau dipatenkan, dan ini supaya semua tahu, ini sudah saya gabungkan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi silahkan siapa yang ada hasil riset dan sebagainya, jangan lupa untuk dipatenkan. Tentunya saya akan selalu meminta agar seluruh karya kebudayaan Nusantara ini, yang saya ulangi, dapat dilindungi melalui hak cipta. Perlindungan ini sangat penting bukan hanya karena nilai keekonomian yang terkandung di dalamnya, namun juga karena estetika dan berbagai hal yang begitu genuine. Genuine itu tidak ada yang bisa. Contoh khas Indonesia, contoh Malaysia, suatu saat ketika Perdana Menterinya masih Pak Mahathir Muhammad, itu menginginkan supaya orang Malaysia diajari bikin batik. Lalu dibawa pergilah beberapa orang pengrajin, dan ketika saya dikabari gagal. Jadi saya sangat mengerti kenapa, karena beda, itu yang khas Indonesia. Tangan orang Indonesia ini sangat tepat untuk seni, menata batik. Tadi saya bilang Lokcan ini orang Malaysia tidak ada. Rupanya untuk buat batik itu saja, karena batik kan pakai canting. Itu kalau tidak bisa, itu istilahnya blobor, tidak titik saja menjadi jelek. Nah, itu tidak bisa ternyata oleh orang lain. Jadi ini harus disayang-sayang. Makanya saya mengatakan pada semua pengrajin batik, tenun, endek, lalu tenun di NTT semua, ayo dipatenkan, karena itu genuine. Ada yang sudah di luar negeri menjiplak, tentu bisa, ini bisa dijiplak, tinggal pakai apa itu namanya, seperti jadi pabrikan, tapi tidak masuk rasa seninya. Jadi ini diakui loh secara nasional maupun internasional.
Jadi kalau kita sendiri tidak menghargai, tidak menyenangi, apa toh kita kan sudah modern. Saya paling jengkel kalau anak-anak ada yang bilang, kenapa mesti susah-susah pakaian batik, kenapa mesti susah-susah pakai kode. Aduh, saya bilang, kamu tuh siapa toh? Boleh, saya tidak anti, silakan mengikuti peradaban modern, tapi masa lalu kita nih gemilang loh sebetulnya. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang kucintai, pesta kebudayaan Bali yang membuka ruang gerak dan ekspresi seni budaya rakyat dari seluruh pelosok ini akan dapat membentuk semangat kepeloporan yang akan memperkuat, seperti tadi saya katakan, jati diri bangsa. Maka didiklah para generasi muda agar sejak dini dapat mengenal dan mencintai seni budaya Indonesia yang saya katakan sangat, bukan hanya kaya raya tapi luar biasa. Buatlah segera Sanggar Seni Budaya menjadi sebuah kesatuan gerak untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi di jalan saya bilang juga waktu kemarin pada Pak Koster, tolonglah jangan tarian Bali dibawa ke hotel. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena akan kehilangan rohnya. Karena sudah dipotong, tidak lagi berada di tangan sekegong. Karena saya tahu sekali, saya ikut menari, ayah saya menyuruh kami menari. Saya tahu tari Bali, tari legong keraton, pendet dan lain sebagainya. Kemarin secara tidak langsung saya membuat kritik. Karena apa? Karena tidak ada maestro lagi. Maestro itu guru mumpuni. Saya sudah lupa ada Mario itu saya apa namanya, teropong toh? Ya, gebiar terompong. Aduh, kalau saya lihat luar biasa, dia kan bisa lompat melewati gamelan dengan berjongkok begitu. Nah, itu perlu disiplin, perlu diajarkan, dan perlu dedikasi. Jadi kalau saya lihat tarian Bali sekarang, itu hanya fisiknya yang menari, tidak dengan jiwanya. Padahal itu mesti jadi satu, jiwa, fisik dan jiwa. Saya kemarin ada gamelan itu, saya lihat orangnya ya hanya main begini-begini. Padahal saya diajari itu supaya punya gaya, dan itu langsung, kalau istilah saya seperti kerasukan, itu langsung ada kekuatan gitu kalau dibawakannya sesuai dengan jiwa kita. Jadi anak-anak itu tolonglah, kalian mau senang dengan K-pop, dengan rock, dengan hip hop dan lain sebagainya, tidak apa-apa, tapi jangan sekali-kali tidak mencintai yang namanya seni kita, Indonesia Raya. Demikianlah sambutan saya, dan tentunya ini saya mesti ngomong atau gimana? Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka seni Pesta Kesenian Bali ke-45 ini dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Rahayu. Pembuka Pesta Kesenian Bali ke-45 dan Pen Air ditandai dengan pemukulan kempli. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bali. Hadirin undangan dimohon berdiri. Mohon izin untuk pemukulan kempli akan kami hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3.
tahun 2023 telah dilepas oleh Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno-Putri, Presiden kedua Republik Indonesia, ditandai dengan pembukuan komplit dan disambut dengan suara subuh, tabung bom, kepiar gede, serta disambut dengan dan bergantung tersebar di seluruh Indonesia.